di luar zona nyamannya BlackBerry, saat itu luar biasa Android perkembangannya dan merambah sampai kemudian melahirkan banyak aplikasi-aplikasi yang bervariasi daripada BlackBerry, sampai akhirnya sama BlackBerry pun menyusul nasibnya Nokia, yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang candu kepada dosa ketika dia berada pada zona nyaman dosanya, dan itu pasti kita akan jumpai. Allah, Allah, Allah. Ikhwan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kalau kita hadir pada majelis ilmu semacam ini dimanapun kita berada, kita ini berarti sudah dikabulkan salah satu permohonan kita. Karena salah satu permohonan yang sering kita panjatkan kepada Allah dan termasuk permohonan yang paling viral diucapkan masyarakat Indonesia dan Melayu, yaitu adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya adalah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan pada kehidupan di dunia dan berilah kami kebaikan pada kehidupan di akhirat. Dulu sering sekali kita mempersepsikan kebaikan di dunia itu selalu melulu kaitannya itu masalah dunia, dan selalu melulu kaitannya adalah masalah material yang kita peroleh dan kita dapatkan. Mobil itu hasanah, rumah itu hasanah, pakaian itu hasanah, dan sederet hal-hal dan barang mahal yang ingin kita dapatkan. Kalau kita dapatkan berarti itu adalah hasanah. Makanya kalau ada orang kaya disebut mendapatkan kebaikan hasanah di dunia. Padahal persepsi yang semacam ini kalau kita kembalikan kepada tafsirnya, salah satunya kepada perkataan dari Hasan Al-Basri, kita akan menjumpai ternyata kata hasanah yang kita minta di dalam mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah itu tidak ada kaitannya dengan dunia dan tidak ada kaitannya dengan fasilitas hidup. Hasanah itu artinya cuma dua kalau dalam kehidupan di dunia. Orang yang mendapatkan ilmu yang diajarkan Nabi lalu beramal terhadap ilmu yang dia peroleh, maka itu adalah hasanah. Makanya kalau kita didudukkan oleh Allah pada majelis ilmu, lalu kita diberikan keringanan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, maka itu hasanah. Hasanah yang pertama menjadi syarat untuk mendapatkan hasanah yang kedua. Hasanah yang kedua di akhirat itu tidak ada maknanya kecuali surga. Jadi kalau ada orang, kok kalian punya teman, punya sahabat, memiliki barang-barang branded, tapi dia tidak pernah datang ke kajian dan tidak pernah beramal dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia tidak mendapatkan hasanah. Walaupun sering sekali kita mempersepsikan kehidupannya bagus banget ya, padahal hasanah itu tidak ada pada orang yang semacam itu. Dan inilah yang kita syukuri, kita pada kesempatan duha kali ini kita mendapatkan hasanah dari doa yang kita kabulkan, dari doa yang Allah kabulkan dari kita. Tinggal separuhnya adalah bagaimana kita beramal terhadap apa yang kita pelajari, dan semoga kita nanti dimudahkan beramal setelah kita mendatangi majelis ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita kepada beliau itu bukan hanya melahirkan ucapan lisan untuk senantiasa fasih bersolawat kepada beliau, tapi kecintaan kita kepada beliau memiliki konsekuensi. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya pecinta kalau jatuh cinta kepada orang yang dia cintai, maka dia akan senantiasa taat kepada siapapun yang dicintai oleh mereka. Dan itulah yang menjadikan kita memahami, kita mencintai Nabi, dan supaya kehidupan kita selaras dengan kehidupan Rasulullah. Karena kehidupan Nabi itu tidak mungkin salah. Kalau kehidupan siapapun selain Rasulullah mungkin salah, tapi kalau kehidupan Rasulullah itu tidak mungkin salah. Makanya orang yang ngikutin Nabi tidak akan pernah tersesat. Tapi siapapun yang meninggalkan Rasul, maka dia pasti celaka. Kalau tidak pada kehidupan dunia, pasti celaka dalam kehidupan di akhiratnya. Dan semoga kita termasuk umat yang senantiasa pantas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Saya alhamdulillah berkesempatan untuk menginjakkan kaki di komplek
Universitas Islam Indonesia UII. Saya umurnya hampir 41 tahun dan ternyata butuh waktu 40 tahun untuk bisa datang ke sini. Jadi ternyata ini berarti universitas luar biasa. Kalau saya menginjakkan kaki di UI, umur 28 sudah menginjakkan kaki. Bukan untuk parkir motor, tapi untuk misi. Tapi kalau kemudian di UI, baru umur 40 tahun saya bisa datang ke sini dan Masya Allah, ini merupakan satu hal yang saya syukuri. Dan masjid ini dinamakan Masjid Ulil Albab. Jadi saya teringat bahwasanya beda antara cerdas dengan ulil albab. Allah itu tidak pernah memuji orang pandai. Coba cari di Quran, cari dalam hadis, Allah itu tidak pernah memuji orang pintar. Karena memang orang pintar itu belum tentu bisa mendatangkan manfaat untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Ada orang pintar tapi dia juga pintar bohong kepada orang lain. Ada orang pintar tapi memiliki motif yang banyak bagi orang lain. Makanya Allah itu tidak pernah memuji orang pintar. Yang Allah puji itu ulil absar. Ulil absar itu disebut kalau tidak salah di dalam Quran itu sampai 16 kali. Kenapa Allah itu memuji ulil albab? Karena ulil albab itu bukan hanya pintar, ulil albab itu bukan hanya cerdas, tetapi ulil albab itu adalah yang memandang sesuatu dengan petunjuk dan basirah yang Allah berikan kepadanya. Makanya saya berprasangka baik. Mungkin masjid ini dinamakan ulil albab karena berharap dan berprasangka nanti para mahasiswanya bukan hanya cerdas. Indonesia itu tidak kurang orang cerdas, banyak betul. Tapi ternyata belum tentu bermanfaat bagi bangsa dan umat. Yang kita butuhkan itu adalah ulil albab. Makanya saya kalau berdoa untuk anak-anak saya, 6 anak saya itu kalau saya berdoa, saya tidak berdoa ya Allah semoga anak saya pintar, enggak. Saya itu selalu berdoa semoga anak saya dijadikan ulil albab. Dan ulil albab itu dipuji oleh Allah. Kalau orang cerdas doang enggak dipuji oleh Allah. Makanya kalau antum kok dapetin ada satu dalil dalam Quran atau hadis, kok Allah muji orang pintar tok, tapi bukan ulil albab. Nah, datangkan dalilnya. Saya insya Allah akan saya umrohkan insya Allah tahun ini. Saya agak-agak niru Ustadz Adi ya. Saya akan umrohkan dan pasti tidak nemu. Makanya kenapa saya yakin menawarkan itu, karena yakin tidak ada. Tapi insya Allah kalau ada yang layak diumrohkan, kita umrohkan insya Allah. Maka saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tema, yaitu tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah zona nyaman. Dan zona nyaman itu adalah menjadi sebuah tema yang sebenarnya saya khususkan untuk diri saya sendiri. Karena setiap saya memulai kajian selalu saya menyempatkan untuk mengatakan ini, supaya saya jangan sampai lupa kalau nasihat itu yang paling berat mengambil nasihat itu orang yang menyampaikan. Jangan sampai orang yang menyampaikan nasihat fokus untuk menyampaikan kepada orang lain, tetapi dia lalai terhadap dirinya sendiri sebagaimana lilin. Makanya saya ini sebenarnya sedang menasihati diri saya sendiri. Kalau ternyata nasihat ini bisa bermanfaat untuk semuanya, tentulah kita bergembira, karena memberikan manfaat kepada sesama mukmin itu berpahala dan mendatangkan pahala yang begitu besar di sisi Allah. Kita akan sampaikan tentang masalah zona nyaman. Kita tentunya paham kata zona nyaman itu merupakan sebuah kata yang sudah sering kita dengar. Anak-anak kecil itu memiliki zona nyaman. Zona nyamannya anak-anak itu biasanya adalah berada di sisi bapaknya dan sisi ibunya. Ditambah lagi ketika dia berada pada sisi rumahnya, maka itulah yang disebut dengan zona nyaman anak. Makanya kalau anak berada pada zona nyaman, maka dia tenang. Nangisnya pun nangis karena mungkin permintaannya yang tidak dipenuhi, tapi tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir kalau dia berada pada zona nyaman. Anak kalau sudah keluar dari zona nyaman biasanya gelisah. Biasanya kalau kita ngajak anak ke pameran, itu bukan zona nyaman dia. Sekalinya pegangan dia dengan ibunya lepas, ekspresi pertama kali pasti nangis, karena dia tidak berada pada zona nyaman. Dan itulah yang disebut dengan zona nyaman. Ternyata sama dalam kehidupan ini, ketika kita tidak lagi kecil, ternyata juga ada zona nyaman kita. Dan zona nyaman itu memiliki sisi positif, tetapi juga memiliki sisi negatif. Orang yang memiliki sisi zona nyaman, sisi positifnya membuat dia tenang ketika berada pada zona nyaman dia.
dia akan membuat banyak hal kalau dia berada pada zona nyaman. Cuma kalau terlalu nyaman pada zona nyaman dan akhirnya menutup diri dari apapun yang datang dari luar karena merasa zona nyaman itulah yang terbaik, apa yang dia lakukan, rutinitas yang dia kerjakan dianggap itu adalah zona nyaman dan dia tidak mau keluar dari zona nyaman dia atau memperlebar cakrawala dan space zona nyamannya, biasanya itu memiliki sisi negatif. Makanya saya pernah tertarik kepada sebuah interview di satu radio yang saya dengarkan. Dalam interview itu ada salah satu pendiri salah satu situs jual beli yang cukup terkenal. Maka ketika dia diwawancarai oleh pembawa acara di radio, maka dia ditanya, apa tipsnya dia sampai dia berhasil merintis bisnis, ya, bisnis unicorn yang kemudian membesar. Maka dia berkata, dia menyampaikan tipsnya bagaimana dia merintis bisnis itu. Lalu dia ditanya sama pembawa acara, kalau kamu melihat teman-teman kamu rata-rata tidak sukses bisnis itu kenapa? Lalu sebelum dijawab, pembawa acara radio itu berkata, karena kurang modal pasti ya. Nah, selalu begitu. Maka ternyata ketika disampaikan pembawa acara semacam itu, ternyata beliau ini yang pebisnis ini berkata, tidak, justru salah. Rata-rata saya melihat teman-teman saya yang sukses di dalam bisnisnya justru karena mereka tidak memiliki modal yang cukup di awal. Tapi ketika mereka tidak berada pada zona nyaman, ketika dia tidak memiliki modal yang cukup, dia struggle, dia berjuang, dan akhirnya dia mampu bertahan ketika mendapatkan terpaan ujian dalam bisnis yang dia kelola dan akhirnya dia berhasil. Justru sebaliknya, saya tuh melihat banyak teman-teman saya yang awalnya ketika dia bisnis, dia memiliki modal yang begitu besar dan dia berada pada zona nyaman dia ketika memiliki modal besar, kreativitas itu tumpul karena dia tidak memiliki struggle yang kuat ketika menghadapi berbagai macam benturan di dalam bisnisnya, dan akhirnya yang terjadi adalah justru modal itu kadang-kadang menjadi zona nyaman yang mematikan. Percakapan itu ketika saya dengar, maka saya terpikir panjang. Ternyata zona nyaman itu memang kita butuhkan. Siapa yang tidak butuh zona nyaman? Tapi ketika zona nyaman itu akhirnya menjadi sebuah kawasan yang menjadikan kita tetap bertahan pada satu rutinitas, apapun rutinitas yang sedang kita lakukan, lalu kita tidak pernah mau berubah dan keluar dari zona nyaman kita, atau tidak mau memperlebar space-nya kita dalam zona nyaman itu, pasti ada banyak kerusakan yang kita peroleh. Maka kita mendapati bagaimana Nokia ketika dia berada pada zona nyaman dia, yaitu Symbian, ketika tidak mau memperlebar dalam pola yang saat itu berkembang dengan Android, maka yang kita dapatkan Nokia itu akhirnya tercacar dia di persaingan dan kompetisi. Kenapa? Karena dia berada pada zona nyaman dia, merasa telah memiliki market Indonesia yang begitu besar, merasa tidak bisa digeser, tapi justru dia bisa digeser dalam sekejap oleh kemudian saat itu BlackBerry. BlackBerry pun ternyata mengulang kesalahan yang sama. BlackBerry berada pada zona nyaman dia ketika dia bertahan semacam itu tanpa dia itu memperhatikan. Ternyata di luar zona nyamannya BlackBerry saat itu luar biasa Android perkembangannya dan merambah sampai kemudian melahirkan banyak aplikasi-aplikasi yang bervariasi daripada BlackBerry, sampai akhirnya sama BlackBerry pun menyusul nasibnya Nokia. Dan akhirnya yang menguasai itu adalah kayak Samsung dan lain sebagainya. Disinilah kita akhirnya paham, oh Masya Allah ya, berarti berada pada zona nyaman itu bisa merusak. Dan ternyata zona nyaman itu bukan hanya anak kecil, zona nyaman itu bukan hanya kita, zona nyaman itu bukan hanya Nokia, dan zona nyaman itu bukan hanya BlackBerry yang merusak. Tapi ternyata pada kehidupan kita banyak manusia itu yang tidak mendapatkan kebaikan ketika mereka berada pada zona nyamannya. Dan kalau kita perhatikan kata-kata zona nyaman ini, kalau kita kaitkan dalam konteks agama, dalam proses manusia dia beribadah kepada Allah, ternyata manusia itu kalau disederhanakan itu berada pada 3 zona nyaman yang sangat merusak. Yang mana kalau mereka berada pada 3 zona nyaman ini, tidak mengupgrading diri, tidak kemudian mereka itu memperbaiki cara kualitas hidupnya untuk memperlebar zona nyaman mereka, maka pasti dia akan dalam kondisi rusak dan dalam kondisi merugi. Karena apa? Setingkat Nokia aja bisa gulung tikar, setingkat BlackBerry saja kehilangan pasar dan marketnya, apalagi cuma kita ketika kita berada pada zona nyaman kita. Itulah bahayanya zona nyaman. Maka
ketika Ustadz menyebutkan 3, Ustadz menyebutkan 3 zona nyaman. Betul, ada 3 zona nyaman. Sebutkan 3 zona nyaman yang antum sebutkan dan antum kaitkan dalam konteks pemahaman kita beragama, di mana zona nyaman itu bisa merusak siapapun. Bisa merusak yang megang mic, bisa merusak yang mendengar suara ini, bisa merusak yang megang foto, bisa merusak yang megang pulpen, semuanya bisa dirusak kalau kemudian kita berada pada zona nyaman ini. Dan kalau boleh saya sampaikan, ayo kita bedah 3 zona nyaman yang apabila kita bertahan pada 3 zona nyaman itu pasti tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan kualitas kehidupan kita. Nah sekarang 3 zona nyaman itu apa sih? 1, zona nyaman yang pertama yang sering kita dapatkan. Jadi kalau boleh seluruh orang muslim itu, kalau kita boleh buat petanya orang muslim itu 3 zona nyaman. Zona nyaman yang paling luar itu adalah yang pertama, orang-orang yang hari ini ketika mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, terus dia melakukan dosa, terus melakukan maksiat, tidak ada komitmen untuk meninggalkan dosa dan tidak ada keinginan kuat dan tekad yang membaca untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dinikmati terus itu dosanya, dinikmati terus itu maksiatnya, dan dia merasa nyaman pada zona nyaman itu karena dosa itu bisa menjadi candu. Maaf ikhwan, candunya dosa itu lebih parah daripada candunya narkoba. Makanya kalau ada orang melakukan dosa, kok tidak disusul dengan tekad kuat untuk meninggalkan dosa itu, karena sadar di balik dosa itu ada kerusakan yang didapatkan, lama-lama dia akan menjadi muta'atid dunub, itu menjadi candu kepada dosa. Lah kalau orang sudah melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, hilang kebaikan dia di hadapan Allah. Karena sesungguhnya kebaikan orang di hadapan Allah itu indikatornya ketika dia mampu meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan. Bahkan kalau para ulama ditanya, Ustadz, komitmen melakukan kebaikan disertai dengan komitmen meninggalkan dosa dan kemaksiatan, mana yang lebih prioritas di hadapan Allah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, komitmen meninggalkan dosa itu lebih prioritas daripada hanya melakukan ketaatan-ketaatan yang sifatnya mustahab. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Oke, kita datang ke dalilnya. Yusuf alaihi salam itu diberikan oleh Allah dengan berbagai macam kisah-kisah yang kita hafal di luar kepala. Apa yang kita ingat dari kisah kehidupan Nabi Yusuf? 1, dia menjadi budak. 2, dia dilemparkan di sumur tua. 3, dia dipenjara. 4, maka beliau pernah selamat dari perkara zina ketika seorang wanita raja jatuh hati kepada Yusuf. Dari 4 perkara ini semuanya perkara berpahala besar. Ketika dibuang di sumur tua itu gede. Ketika dia menjadi orang budak, dia itu pahalanya besar. Dan ketika di penjara itu pun besar nilai ujiannya. Tapi kalau kita sering mendengar kata Yusuf, yang pertama kali terfikir oleh kita bukan ketika Yusuf dilempar di sumur tua. Ketika kita menyebut kata Yusuf, yang terfikir pertama kali bukan Nabi Yusuf dibalik tali besi. Ketika kita mendengar kata Yusuf, yang terfikir pertama kali oleh kita bukan ketika Yusuf ketika menjadi budak. Tapi kalau kita mendengar kata Yusuf pertama kali, selain gantengnya, yang terfikir pertama kali itu apa? Selalu berpikir Yusuf itu selamat dari godaan zina. Allah itu memuji Nabi Yusuf bukan ketika Nabi Yusuf dibuang di sumur tua, bukan dipuji Nabi Yusuf ketika di dalam penjara, bukan dipujinya Yusuf ketika dia itu menjadi budak. Tapi Allah itu selalu memuji Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf mampu meninggalkan dosa kemaksiatan yang bernama zina. Dan itu dalil meninggalkan dosa dan maksiat itu merupakan salah satu indikator kebaikan kita di hadapan Allah. Lah orang hari ini ikhwan, kalau kita lihat diri kita atau mungkin teman-teman di sekitar kita, itu yang kita jumpai yang pertama, lapisan yang sering kita jumpai, ada orang itu merasa nyaman ketika dia berada pada zona kemaksiatannya. Dia merasa kemaksiatan itu akan memuaskan kehidupan dia. Betul, memang dosa itu memuaskan, tetapi dosa itu tidak pernah membahagiakan. Sekarang pertanyaannya yang kita cari itu bahagia atau puas? Kalau hanya puas, zina itu puas. Kalau hanya puas, minum alkohol itu puas. Kalau hanya puas, membuka aurat juga puas. Tapi yang puas itu belum tentu bahagia. Makanya di situ akhirnya kita jumpai
Orang kalau dia bertahan pada kemaksiatannya, itu sebenarnya dia berada pada zona nyamannya. Kalau dia tidak merespon setiap panggilan Allah supaya dia meninggalkan dosanya dan kemaksiatannya, tidak ada yang rugi. Allah tidak pernah merasa rugi dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh saya. Allah pun tidak akan pernah berkurang kerajaannya karena kemaksiatan yang dilakukan para wanita. Allah pun tidak pernah jatuh kekuasaannya ketika kemaksiatan dilakukan laki-laki di antara umat dan hambanya. Karena yang memiliki keuntungan ketika kita meninggalkan dosa itu cuma kita. Makanya kita lihat orang-orang yang mereka melakukan dosa itu apa yang kita dapatkan. Orang kalau melakukan dosa, setidaknya Allah itu akan memberikan kepadanya itu 3 perkara yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang candu kepada dosa ketika dia berada pada zona nyaman dosanya. Dan itu pasti kita akan jumpai. Mungkin itu diri kita, mungkin orang lain. قالوا إنها